Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sakra. Senang sekali saya Misaras bisa menyapa kalian di sini di Sakra Podcast. Share moment, share story. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial di pagi yang cerah ini, yaitu di Grand Launching Sakra Podcast, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan, Bapak Rumaji SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Saras. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, di pagi yang cerah ini nih kita kan lagi grand launching dari Sakra Podcast. Nah sebenarnya ada apa aja sih di SMA Negeri 1 Kradenan itu Bapak? Biar Sobat Sakra yang ada di mana-mana itu tahu Bapak tentang Seman Sakra, begitu. Ya. Untuk di SMA 1 Kradenan sebenarnya banyak kegiatan Bu ya. Jadi di samping kegiatan intrakurikuler juga ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka untuk menunjang kompetensi dan keterampilan dari anak-anak kita ya. Sehingga nanti kedepannya anak-anak bisa sukses dalam menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Kradenan dan bisa dipakai untuk menunjang kehidupannya di kelak kemudian hari. Oke. Lalu untuk visi misi Bapak, apa sih sebenarnya visi misi dari SMA Negeri 1 Kradenan? Ya, untuk visi misi begitu semenjak saya datang di SMA 1 Kradenan ini pada tanggal 7 Januari 2022, kemudian kami rapatkan dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Ya, kita berembuk bersama untuk merumuskan visi misi tersebut. Kemudian tercapai suatu rumusan bahwa untuk visi misi sekolah kita SMA Negeri 1 Kradenan adalah beriman, berprestasi, kreatif, inovatif, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Gitu. Ya. Lalu untuk tagline sendiri Pak atau slogan dari SMA Negeri 1 Kradenan itu apa Bapak? Nah, kalau untuk slogannya ini adalah Seman Sakra Perkasa, yang mana ini sebuah akronim Bapak Ibu nggih, bahwa P-nya adalah progresif. Jadi Seman Sakra ini selalu membuat program dan melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu untuk P. Kemudian E-nya adalah empati. Jadi kita Seman Sakra ya, ikut merasakan apa yang dialami oleh seluruh warga sekolah juga lingkungannya. Kemudian R-nya adalah religius. Nah, jadi seluruh warga sekolah menjalankan agamanya ya sesuai dengan agama yang dianut, karena kita sekolah umum, jadi apapun agama anak ya kita beri fasilitas untuk mengikuti pendidikan di Seman Sakra ini. Kemudian K-nya adalah kompetitif. Jadi meskipun kita ini sekolahnya di desa Ibu ya, di mewah pinggir sawah di Kubu Kradenan. Itu Kubu Bapak nggih. Harinya timurnya Grobogan begitu nggih. Ya, begitu ada kompetisi apapun insya Allah kita ikuti. Ini untuk mengukur keberadaan sekolah kita Bu, apakah kita sudah mampu bersaing dengan sekolah yang lain atau belum ini. Itu untuk K-nya. Kemudian untuk A-nya adalah aktif. Jadi kita selalu aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan baik ya, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat global. Ini selalu kita ikuti selama dana memungkinkan. Kemudian S-nya smart. Nah, jadi kita dalam menjalankan segala kegiatan yang sesuai program tadi, kita harus pandai betul Bu. Nah, harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ya, kita kawal, kita evaluasi bersama sehingga selalu tercapai pada tujuan yang kita tetapkan. Kemudian A yang terakhir adalah apresiatif. Jadi kepada seluruh warga sekolah yang berprestasi, ya kita selalu memberikan penghargaan. Kita support baik itu Bapak Ibu guru maupun siswa. Ini kita apresiasi betul apa yang telah mereka raih. Begitu Ibu. Oke. Lalu untuk sejarah sendiri Bapak, tadi kan Bapak ngendikan di awal kalau Bapak di sini itu sejak tanggal 7 Januari 2022, betul nggih Bapak? Betul, ya. Untuk sejarah dari Seman Sakra sendiri, mungkin Bapak bisa memaparkan di sini supaya Sobat Sakra lebih ingat lagi atau lebih tahu lagi begitu tentang Seman Sakra. Silakan Bapak. Untuk sejarahnya Ibu, jadi berdasarkan
informasi yang saya peroleh baik itu dari Bapak Ibu guru yang sejak pertama mendapat SK di sini ya, itu berdiri tahun 1984. Tepatnya pada tanggal 11 November 1984. Jadi sudah hampir berusia 39 tahun. Hampir ya. 40 tahun hampir Bapak. 40 tahun ini hampir dewasa ya kalau sebagai manusia. Sudah tua ya Bapak ya. Iya betul. Ya. Oke, jadi itu Sobat Sakra, ternyata usia dari SMA Kradenan itu sudah tua, sejak tahun 1984 ya. Oke, next untuk profil peserta didik Bapak dan prestasi yang telah diraih oleh anak didik kita itu seperti apa Bapak? Ya, untuk profilnya Bu ya, secara keseluruhan ini kita ada sekitar 1054 anak Bu ya. 1054 anak ya. Terbagi dalam 30 kelas. 30 Jadi setiap kelas. tahunnya kita menerima 10 rombel. Dan alhamdulillah animo dari masyarakat itu luar biasa Bapak Betul, J. jadi tidak hanya di masyarakat Kradenan tapi di kecamatan sekitar pun ternyata sekolah kita ya ibaratnya sekolah favorit Ibu. Meskipun sekarang nggak ada sekolah favorit ya. Iya, tapi berdasarkan fakta yang ada itu anak-anak yang di luar kecamatan, baik itu ada yang Gabus, kemudian Ngaringan, Wirosari dan Pulau Kulon, ternyata lewat jalur prestasi itu pilihnya ke sekolah kita. Alhamdulillah. Berarti kita masih cukup diberi kepercayaan untuk itu dan Bapak masyarakat ternyata masih ya, percaya betul pada sekolah kita. Iya, oke. Lalu agenda apa Bapak? Dan tadi prestasi agenda apa yang sedang berlangsung untuk sekarang ini, dan prestasi dari anak didik kita yang sudah kita raih, yang sudah anak didik raih itu seperti apa di tahun ini Bapak? Okay. Tahun ini 2023 atau mungkin di tahun 2022 Bapak nggih? Alhamdulillah Bapak Ibu nggih. Untuk prestasi alhamdulillah ini dari tahun 2022 ya. Alhamdulillah kita banyak meraih. Di antaranya adalah baik itu akademik maupun non akademik ya. Untuk kepramukaan kita sudah tidak diragukan lagi. Untuk di tingkat gerobokan ini sering menjuarai di berbagai lomba pramuka. Okay. Kemarin terakhir sampai mewakili di tingkat binwil, tingkat wilayah atau tingkat ex-karsinan. Ya, kita meraih juara yang ketiga. Kemudian di bidang akademik juga banyak, baik itu lomba yang online maupun yang tatap muka offline. Ya, ini sering kita ikuti dan alhamdulillah juga yang terakhir kemarin yang online itu dari Bandung, alhamdulillah kita juga banyak yang meraih kejuaraan tersebut. Kemudian untuk kedepannya ya, karena ini dari Kacabin bahwa untuk KCD 4 kita harus menaikkan prestasi kita, KCD 4 hebat, maka kita dukung, kita support bahwa untuk OSN tahun ini nanti ya insya Allah kita target untuk dapat mewakili paling tidak ke provinsi. Amin. Nanti anak-anak akan kita gembleng. Nah, selama ini sudah kita siapkan dari awal, dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang ada. Kemudian nanti juga akan menjelang hari H kita panggil untuk dibimbing dari pihak yang lain Bu ya, agar kita dapat mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di tingkat provinsi. Iya, oke, betul lah. Semoga yang terbaik selalu Bapak Nj. Amin. Oke, lalu agenda yang sedang berlangsung untuk saat ini itu apa Bapak? Untuk saat ini yang sedang berlangsung adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang P5 untuk kelas 10 Ibu ya. Ini kelas 10 baru berlangsung mulai tanggal 1 Februari sampai nanti puncaknya tanggal 16 Februari. Ini adalah merupakan proyek yang kedua yang mengambil tema kearifan lokal. Jadi anak-anak kita beri kesempatan untuk mempelajari budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Grobogan, khususnya di sekitar lingkungan sekolah. Jadi biar anak-anak tuh tetap punya jati diri dari masyarakat Grobogannya itu sendiri. Sebenarnya kita tuh kaya sekali Kabupaten Grobogan itu, dan saya fokusnya di Kradenan itu kaya sekali Bapak Nj untuk kearifan lokalnya. Cuman mungkin ya belum terekspos begitu. Ya harapannya nanti anak-anak supaya bisa lebih mengerti begitu Bapak Nj. Iya betul. Oke. Next, kalau untuk podcast sendiri Bapak, untuk podcast sendiri ini asal muasalnya atau ide awalnya itu bagaimana kok bisa akhirnya tercetuslah podcast dengan logo yang sudah terpampang di situ itu bagaimana Bapak? Jadi awalnya demikian Ibu ya. Jadi dulu waktu kita rapat dengan Bapak Kacabdin ya, Bapak Budi Santoso, jadi
himbau agar setiap sekolah mempunyai ruang podcast. Nah, ini kita tindak lanjuti ya. Nah, kebetulan ini di awal tahun 2023 kita semangat baru ya untuk membuat podcast di SMA Negeri 1 Kradenan ya. Jadi gunanya nanti untuk memunculkan berbagai ide ya yang positif, yang baik dari berbagai komunitas atau siswa yang ada di sekolah, baik itu ya, siswa maupun guru ya, nanti bisa kita munculkan, bisa kita angkat sehingga nanti bisa diketahui oleh publik, baik itu siswa, kemudian orang tua maupun masyarakat secara umum. Nah, kemudian kita buat ruangan ini, kemudian logonya juga kita kemarin kita umumkan, kita buat semacam kejuaraan Ibu ya. Dan ini terpilih ya, logo yang dibuat oleh anak. Nah, ini kita apresiasi anak kemarin ya dari kelas 11 ini yang sebagai juara pertama. Ternyata mereka juga pintar-pintar desain Bapak nggih. Iya, betul. Iya, betul. Dan dan ke depan juga ini kan podcast bisa sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak itu sebenarnya ya. Iya. Oke, next kalau untuk tantangan sendiri Bapak, tantangan dari SMA, tantangan di SMA Negeri 1 Kradenan di era digital ini ke depannya bagaimana Bapak? Ya, tantangannya adalah karena ini semakin besarnya era digital Bu ya, maka setiap anak harus kita dorong dapat menguasai, dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Beradaptasi, ya, betul. Jadi dapat menyesuaikan. Jadi eranya digital, maka anak kita dorong agar menguasai digital. Karena anak-anak yang sukses besok adalah anak-anak yang menguasai digital. Karena memang zamannya menuntut seperti itu Bapak J. Ya. Kalau tidak menyesuaikan diri ya akhirnya akan tertinggal. Begitu. Betul. Ya. Oke, next Bapak untuk harapan dari Bapak seorang Bapak Rumaji SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan, untuk harapannya sendiri untuk Sakra Podcast ini seperti apa Bapak? Harapan saya adalah bahwa untuk Sakra Podcast ini digunakan dengan semaksimal mungkin ya, antar berbagai komponen yang ada di Seman Sakra. Kita berlomba untuk memunculkan apa yang terbaik ya, kita munculkan ya, sehingga nanti harapan saya baik itu guru maupun siswa ya mengisi secara rutin kegiatan podcast ini Bu. Ya, juga mungkin akan sangat bermanfaat untuk anak didik yang siswa kita yang suka untuk broadcasting dunia presenter seperti itu akan sangat menggali atau sangat mengasah begitu Bapak ya, mengasah bakat mereka untuk menjadi seorang podcaster begitu Bapak ya. Oke, lalu begini untuk untuk Sobat Sakra, hari ini kita grand launching dari Sakra Podcast. Nah, ini di depan saya, di depan kami sudah ada tumpeng. Nah, untuk peresmian dari grand launching Sakra Podcast. Nah, ini kita akan potong tumpeng sama-sama sebagai bentuk dari grand launching Sakra Podcast SMA Negeri 1 Kradenan. Semoga podcast Seman Sakra semakin jaya Bu. Amin. Oke, Sobat Sakra, sekian grand launching Sakra Podcast pada pagi hari ini. Next time kita akan kulik lagi hal-hal yang menarik lainnya dari Seman Sakra Perkasa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.